Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Joko Priyono, Muhammad Rian, Iksan Hidayatullah, dan Ali Akbar. Yang kami hormati, Bapak Haji Kamal Hasuna MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk pembahasan materi yang akan kami bawakan yaitu pengertian kalimat, struktur kalimat, unsur-unsur kalimat, jenis kalimat, dan kalimat efektif. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh. Pikiran yang utuh itu dapat diekspresikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam bentuk lisan, kalimat ditandai dengan alunan titik nada, keras lembutnya suara, disela jeda, dan diakhiri dengan nada selesai. Dalam bentuk tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Dari sudut kelengkapan pikiran, kalimat biasanya minimal terdiri atas predikat dan dalam suatu pernyataan. Selain itu ditentukan pula oleh situasi pembicaraan. Unsur kalimat adalah fungsi sintaktis yang biasa disebut juga jabatan kata atau peran kata, yaitu subjek ditandai dengan S, predikat ditandai dengan P, objek ditandai dengan O, pelengkap ditandai dengan pel, keterangan ditandai dengan ket. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri dari atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Unsur lain yaitu objek, pelengkap, dan keterangan dapat wajib hadir atau tidak wajib hadir dalam suatu kalimat. Struktur kalimat. Struktur kalimat berarti fungsi bagi unsur-unsur kalimat itu sendiri. Struktur kalimat tidak selalu berurutan. SPOK. Semua kalimat yang biasanya kita gunakan, beberapa diantaranya berasal dari struktur ataupun pola dari kalimat dasarnya saja. Adapun pola dasar dari kalimat bahasa Indonesia yakni 1. Kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar berpola SP hanya memiliki dua unsur, yakni subjek dan predikat. Pada umumnya, predikat dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, maupun kata bilangan. Contohnya yaitu mobil itu besar. Di sini mobil itu adalah sebagai subjek dan besar adalah sebagai predikat. 2. Kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar berpola ini biasa digunakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu Gilang mengemudikan mobil. Di sini Gilang adalah sebagai subjek, mengemudikan adalah sebagai predikat, dan mobil adalah sebagai objek. 3. Kalimat dasar berpola SPPL. Contohnya keluarganya pergi liburan. Keluarganya adalah subjek, pergi adalah sebagai predikat, dan liburan adalah sebagai pelengkap. 4. Kalimat dasar berpola SPOPL. Contohnya adalah supir taksi mengemudikan taksinya ugal-ugalan. Supir taksi adalah sebagai subjek, mengemudikan adalah sebagai predikat, taksinya adalah sebagai objek, dan ugal-ugalan adalah sebagai pelengkap kalimat tersebut. 5. Kalimat dasar berpola SPK. Contohnya adalah Gilang bermain malam hari. Gilang adalah sebagai subjek, bermain adalah sebagai predikat, dan malam hari adalah sebagai keterangan. 6. Kalimat dasar berpola SPOK. Contohnya adalah Setiawan mencuci bajunya pagi hari. Di sini Setiawan adalah sebagai subjek, mencuci adalah sebagai predikat, bajunya adalah sebagai objek, dan pagi adalah sebagai keterangan. 7. Kalimat dasar berpola SPO, PL, dan K. Kalimat dasar dengan pola ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Untuk contohnya adalah Bapak membelikan Gilang sepatu olahraga di Mall. 8. Kalimat dasar berpola SP, PL, dan K. Kalimat dasar dengan pola ini memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, serta keterangan.
Contohnya adalah, aku sedih ketika kamu masuk rumah sakit. Unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang biasa disebut juga jabatan kata atau peran kata. Unsur kalimat yang pertama ada subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Subjek dapat berbentuk kata benda, frasa kata benda, atau kata kerja. Contohnya, Raffi sedang membaca, kata benda. Pacar Raffi cantik, frasa kata benda. Memancing hobi Raffi, kata kerja. Yang kedua ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Predikat biasanya berbentuk kata kerja, frasa numeral atau bilangan, kata benda, frasa preposisi atau kata depan, kata sifat atau frasa kata sifat. Contohnya, Opik makan, kata kerja. Opik sedang makan, frasa kata kerja. Adik Opik 3 orang, frasa numeral. Opik pengusaha, kata benda. Opik pengusaha properti, frasa kata benda. Opik ke kantor, frasa preposisi. Opik tampan, kata sifat. Opik tampan sekali, frasa kata sifat. Yang ketiga adalah objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi kata kerja. Objek dapat berbentuk kata benda atau frasa kata benda. Bagian kalimat ini terletak setelah predikat. Berkata kerja aktif transitif kan, me. Contohnya, Opik mencintai Maya, kata benda. Opik telah memasukkan laptop barunya ke dalam tas itu, frasa kata benda. Opik memerankan sang kodok, frasa kata benda. Yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap atau komplement sering disamakan dengan objek, padahal pelengkap beda dengan objek karena tidak dapat menjadi subjek jika kalimat dipasifkan. Pelengkap mengikuti predikat yang berimbuhan ber, ter, beran, berkan, dan kata-kata khusus merupakan berdasarkan dan menjadi. Contohnya, Opik bertubuh kekar, Opik tersandung batu, Opik bercucuran keringat, kamar Opik berhiaskan lampu warna-warni, Opik merupakan warga negara Korea, keputusan Opik berdasarkan hukum, Opik menjadi manajer. Yang kelima adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang berfungsi meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat. Contohnya, Opik tinggal di Jakarta. Setiap hari Sabtu, Opik berwisata kuliner. Ada dua ciri keterangan. Pertama, posisinya dapat dipindahkan ke awal, tengah, atau akhir kalimat. Contohnya, Opik menonton berita politik dengan serius. Opik dengan serius menonton berita politik. Dengan serius, Opik menonton berita politik. Kedua, keterangan dapat berupa keterangan tambahan, keterangan pewatas, atau keterangan aposisi. Contohnya, Opik yang menjabat Direktur Keuangan PT Mora Marit adalah warga negara Korea. Konstruksi yang sebagai keterangan tambahan. Opik yang menjadi Direktur Keuangan PT Mora Marit adalah warga negara Korea. Konstruksi sebagai keterangan pewatas. Yang ketiga, Opik Direktur Keuangan PT Morat Marit adalah warga negara Korea. Direktur Keuangan PT Morat Marit sebagai keterangan aposisi. Jenis kalimat. Jenis kalimat menurut fungsinya. Kalimat dalam bahasa Indonesia berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi kalimat pernyataan, kalimat perintah, dan kalimat seruan. A. Kalimat pernyataan, deklaratif. Kalimat berita adalah kalimat yang dipakai untuk menyatakan suatu berita. Ciri-ciri kalimat berita yaitu bersifat bebas, boleh langsung atau tak langsung, aktif atau pasif, tunggal atau majemuk, berintonasi menurun dan kalimatnya diakhiri tanda titik. Kalimat deklaratif berisi pernyataan sesuatu dengan lengkap untuk menyampaikan informasi kepada lawan komunikasinya. Contoh, Menteri Tenaga Kerja mengadakan kunjungan ke beberapa pabrik baja di Surabaya. B. Kalimat pertanyaan interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk memperoleh informasi atau reaksi dari lawan komunikasi. Kalimat pertanyaan biasanya dipertegas dengan penyertaan tanda baca, tanda tanya. Contoh, positif. Kapan saudara lulus sarjana? Tanda tanya. Contoh negatif.
Mengapa mobil ini dirancang tidak menggunakan pengaman yang lengkap? C. Kalimat perintah dan permintaan imperatif. Kalimat ini digunakan jika pemakainya menyuruh atau melarang untuk berbuat sesuatu. Kalimat perintah dan permintaan ini secara umum dipertegas dengan menyertakan tanda baca, tanda seru. Contoh positif. Maukah kamu disuruh mengijakan laporan itu? Tanda seru. Contoh negatif. Sebaiknya kita tidak melakukan provokasi yang dapat menyesatkan orang lain. Tanda seru. D. Kalimat seruan. Kalimat seruan digunakan untuk menyampaikan atau mengungkapkan perasaan yang kuat dan mendadak. Contoh positif. Hebat, ternyata dia bisa. Contoh negatif. Aduh, ternyata dia tidak menepati janji. Jenis kalimat menurut klausanya. Menurut jumlah klausa, pembentuknya kalimat dapat dibentuk atas dua macam, yaitu 1. Kalimat tunggal, 2. Kalimat majemuk. A. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang mempunyai satu klausa bebas. Hal itu berarti hanya ada satu predikat di dalam kalimat tunggal. Unsur predikat adalah sebagai penanda klausa. Unsur subjek dan predikat memang selalu wajib hadir di dalam setiap kalimat. Adapun objek, penjelas dan keterangan sifatnya tidak wajib hadir di dalam kalimat, termasuk dalam kalimat tunggal. Jika predikat masih perlu dilengkapi, barulah unsur yang melengkapi itu dihadirkan berdasarkan jenis kata atau frasa pengisi predikatnya. Kalimat tunggal dapat dipilah menjadi 4 macam yang diberi nama atau label tambahan sesuai jenis kata atau frasanya, yaitu nominal, adjektiva, verbal, dan numeral. Contoh, kami mahasiswa UIN Suska Riau. Kalimat nominal. Contoh, jawaban anak pintar itu sangat tepat. Kalimat adjektiva. Contoh, sapi-sapi sedang merumput. Kalimat verbal. Contoh, mobil orang kaya itu ada 8. Kalimat numeral. B. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih kalimat tunggal. Dengan kata lain, kalimat majemuk adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan 2 predikat. Kalimat majemuk dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Kalimat majemuk setara atau koordinatif. Kalimat majemuk setara atau koordinatif yaitu gabungan 2 pokok pikiran atau lebih yang kedudukannya setara. Struktur kalimat yang di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya 2 kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Konjuktor yang menghubungkan klausa dalam kalimat majemuk setara jumlahnya cukup banyak. Konjuktor itu menunjuk beberapa jenis hubungan dan menjalankan beberapa fungsi. Berikut tabel penghubung klausa dalam kalimat majemuk setara. Contoh kalimat majemuk setara atau koordinatif. Contoh, Antu gemar menulis sedangkan Anti gemar menari. Contoh, engkau tinggal di sini atau ikut dengan saya. Contoh, ia memarkirkan mobil di lantai 3, lalu naik lift ke lantai 7. 2. Kalimat majemuk bertingkat atau kompleks atau subordinatif. Kalimat majemuk bertingkat atau kompleks subordinatif yaitu kalimat tunggal yang salah satu jabatannya diperluas membentuk kalimat baru. Dalam kalimat majemuk bertingkat kita mengenal induk kalimat, jabatan kalimat yang bersifat tetap atau tidak mengalami perubahan. Anak kalimat, jabatan kalimat yang diperluas membentuk kalimat baru. Anak kalimat ditandai pemakaian kata penghubung dan bila mendahului induk kalimat dipisah dengan tanda baca koma. Contoh, kalimat majemuk bertingkat atau kompleks atau subordinatif. Contoh,
Agar koperasi unit desa berkembang perlu dipikirkan penciptaan kader-kader yang tangguh. Contoh, ketika memberikan keterangan, saksi itu meneteskan air mata. Contoh, pembangunan rumah susun itu memerlukan penelitian sebab beberapa unit rumah susun belum berpenghuni. Contoh, hujan turun berhari-hari sehingga banjir besar melanda kota itu. Contoh, dengan menurunkan harga beberapa jenis BBM, kita berharap kegiatan ekonomi tidak lesu lagi. Contoh, tempat itu kotor, makanya dia malas kalau disuruh ke situ. Contoh, dia diam saja seakan-akan tidak tahu kesalahannya. Contoh, semangat belajarnya tetap tinggi meskipun usianya sudah lanjut. Contoh, aku memahaminya sebagaimana ia memahamiku. Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutup atau penulis secara tepat, sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang mencapai sasarannya dengan baik sebagai alat komunikasi. Kalimat efektif memiliki diksi atau pilihan kata yang tepat, tidak mengalami kontaminasi frasa, sesuai ketentuan IED, baik penulis tanpa baca dan penulisan kata. Selain itu, kalimat efektif juga memiliki 6 syarat keefektifan, yaitu adanya pertama, kesatuan, kedua, kepaduan, ketiga, keparelan, keempat, ketetapan, kelima, kehematan, dan keenam, kelogisan. 6 syarat keefektifan. Pertama, kesatuan. Kesatuan dalam kalimat efektif adalah dengan adanya ide pokok, subjek, dan predikat sebagai kalimat yang jelas. Kedua, kepaduan. Kepaduan terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentukan kalimat. Yang termaksud unsur pembentukan kalimat adalah kata, frasa, tanda baca, dan fungsi sintaktis, subjek, objek pelengkap, keterangan. Kepaduan juga menyangkut pemakaian kata tugas yang tepat. Ketiga, keparalelan. Keparalelan adalah pemakaian bentuk gramatikal yang sama untuk bagian-bagian kalimat tertentu. Umpamanya, alam, sebuah perincian. Jika unsur pertama menggunakan verbal atau kata kerja, dan seterusnya juga harus verbal. Jika unsur pertamanya nomina atau kata benda, bentuk berikutnya juga harus nomina. Keempat, ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat, sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Kelima, kehematan. Kehematan yaitu hemat pemakaian kata atau kelompok kata. Dengan kata lain, tidak mengalami gejala bahasa pleonasme. Dengan hemat kata, diharapkan kalimat menjadi padat dan berisi. Keenam, kelogisan. Kelogisan di sini adalah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal. Supaya efektif, kata-kata dalam sebuah kalimat tidak boleh menimbulkan makna ambigu atau ganda, atau tidak boleh mengandung dua pengertian. Demikian tadi pemaparan materi tentang kalimat bahasa Indonesia yang benar dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kami dalam menyampaikannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.